Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 yang memiliki 5 anggota, yaitu yang terdiri dari pertama ada Apriyadi dengan CP127, yang kedua ada Aulia Fadila Amini dengan CP128, yang ketiga ada Askia Kamila dengan CP131, yang keempat ada Desi Wulandari dengan CP138, dan yang kelima ada Ken Handayana dengan CP156. Nah, kami di sini akan menunjukkan bagaimana simulasi dan transaksi database Odoo Demo pada modul sales. Nah, sebelum itu, sebagai pengantar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari Odoo. Jadi, Odoo adalah sebuah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membantu melakukan perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning. Nah, Odoo ini merupakan software terbuka atau open source yang cukup komprehensif. Odoo menawarkan banyak rangkaian modul bisnis terintegrasi, Customer Relationship Management atau CRM, e-commerce, akuntansi, penagihan, manajemen inventaris, manajemen proyek, manajemen gudang, keuangan manajemen, manufaktur, dan pembelian. Nah, salah satu modul yang disediakan oleh Odoo di sini ada yang namanya modul sales. Apa sih modul sales itu? Nah, jadi modul sales itu adalah modul yang ditekankan pada penggunaan strategi penjualan yang mampu mengantisipasi perubahan pasar. Prioritas utama dari penggunaan modul ini adalah untuk membuat struktur data yang mampu merekam, menganalisis, dan mengontrol aktivitas untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dan menghasilkan keuntungan yang layak dalam periode akuntansi yang akan datang. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengenalan dari modul sales Odoo, nah sekarang kami akan menunjukkan bagaimana penerapan atau praktiknya dalam simulasi dan transaksi Odoo Demo pada modul sales menggunakan skenario sales. Nah, untuk penjelasan lanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Aulia. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia Fadila Amini dengan CP128. Setelah kita mengetahui mengenai modul sales Odoo, selanjutnya yaitu skenario sales atau skenario penjualan. Skenario penjualan merupakan seperangkat tindakan yang digunakan oleh agen field sales untuk mengajukan produk atau layanan kepada pelanggan dan menyelesaikan transaksi penjualan. Nah, pada skenario penjualan ini, kami selaku kelompok 2 mengambil contoh, yaitu perusahaan Dua Putra. Perusahaan Dua Putra adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2013 dan bergerak dalam bidang penjualan barang fashion laki-laki, seperti baju, dompet, sepatu, dan aksesoris lainnya. Nah, perusahaan Dua Putra ini berlokasi di Jalan Boulevard nomor 56 dengan nomor telepon 123456678, email marketing@duaputra.com, dan websitenya www.duaputra.com. Nah, untuk visi perusahaan dari Dua Putra ini yang pertama yaitu menjadikan merek fashion global yang terkemuka dengan dedikasi untuk keindahan, kemudian inovasi berkelanjutan, dan yang terakhir yaitu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya untuk misi perusahaan yaitu menciptakan produk berkualitas tinggi yang menginspirasi rasa percaya diri, keindahan, dan ekspresi diri. Kami berkomitmen untuk berinovasi melalui desain yang unik, memanfaatkan bahan-bahan yang bertanggung jawab, dan mempromosikan kesejahteraan bagi komunitas dan lingkungan tempat kami berinovasi. Selanjutnya terakhir yaitu ada rekening bank. Rekening bank sendiri dari perusahaan Dua Putra ini yaitu Bank BCA, nomor rekening 543 atas nama PT Dua Putra. Selanjutnya yaitu mengenai role user. Pada skenario sales kali ini terdapat 5 user, yaitu ada staff IT sebagai administrator, kemudian staff sales sebagai on dokumen dan juga marketing, kemudian staff sales untuk all dokumen, selanjutnya manager sales sebagai administrator, dan yang terakhir yaitu ada manager inventory sebagai administrator. Selanjutnya, pada skenario sales ini, user yang pertama yaitu user staff IT yang nantinya akan saya perankan.
Staf IT pada skenario sales di Odoo adalah seorang yang bertanggung jawab untuk mengelola aspek teknis dari sistem Odoo dalam konteks penjualan perusahaan. Tugas utama dari seorang staf IT ini dalam skenario sales di Odoo meliputi mengkonfigurasi, mengoptimalkan, dan menjaga sistem Odoo untuk mendukung aktivitas penjualan perusahaan, serta memberikan dukungan teknis kepada pengguna Odoo yang mengalami masalah teknis saat menggunakan sistem. Selanjutnya yaitu di sini saya sebagai staf IT, itu saya memerankan peran dari Michelle Admin. Kemudian saya login ke database itu menggunakan michelle@admin.com dengan password admin. Kemudian untuk role-nya sendiri saya sebagai administrator yang memiliki job desk yang pertama membuat user, kemudian melakukan setting and configuration, yaitu ada lead, price list, margin on sales order, active delivery method, dan juga max sell team. Nah, saat saya membuat user untuk login ke database, yaitu yang mana diperankan oleh kelima user, di situ saya juga membuat security matrix, di mana misal admin diperankan oleh saya sendiri, pada sales itu sebagai administrator, pada point of sales sebagai administrator juga, kemudian pada service project juga sebagai administrator, pada accounting sebagai advisor, pada inventory yaitu sebagai administrator, purchase sebagai user, manufacturing juga sebagai administrator, website sebagai editor and designer, kemudian di marketing untuk email marketingnya juga sebagai user, survey-nya sebagai administrator, human resource employees sebagai administrator, dan pada administratornya sebagai setting. Selanjutnya yang kedua ada Cia yang mana diperankan oleh rekan saya yang bernama Desi. Itu pada sales itu berperan sebagai user yang own dokumen. Kemudian pada marketing untuk email marketing sebagai user dan survei sebagai administrator. Selanjutnya untuk Sani yang nantinya akan diperankan oleh rekan saya Askia. Untuk sales itu sebagai administrator atau user own dokumen. Selanjutnya untuk Jerome akan diperankan oleh Apriyadi. Pada sales itu berperan sebagai administrator atau user untuk all dokumen. Dan yang terakhir yaitu Pasa yang nantinya akan diperankan oleh Ken, yaitu dia berperan pada inventory, di mana di sini sebagai administrator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menjadi staf IT dalam skenario sales. Yang pertama dilakukan yaitu membuat user, di mana dalam membuat user ini kita harus menyiapkan yang pertama nama, kemudian login, password, role, dan juga job desk. Di sini kita menggunakan 5 user. Yang pertama, Michelle Admin diperankan oleh saya sendiri sebagai administrator, kemudian Cia diperankan oleh Desi sebagai sales administrator atau user sales yang own dokumen, kemudian Sani diperankan oleh Askia sebagai sales administrator atau user sales sebagai all dokumen, kemudian Jerome diperankan oleh Apriyadi sebagai sales administrator, dan yang terakhir Pasa diperankan oleh Ken sebagai inventory administrator. Di mana di setiap role ini tentu memiliki job desk yang berbeda. Administrator sendiri memiliki job desk create user dan juga setting dan configuration. Kemudian sales administrator atau user sales on dokumen itu memiliki job desk add email in profile, create lead, and convert it to pipeline. Kemudian untuk sales administrator, user sales all dokumen itu memiliki job desk add email in profile, create price list and quotation, dan juga shipping. Kemudian untuk sales administrator itu memiliki job desk add email in profile, validate approval quotation to sales order, dan juga invoice. Kemudian inventory administrator memiliki job desk add email in profile, validate approval, warehouse out. Jadi dalam user ini kita bisa mengatur nama sebagai usernya, kemudian role-nya sebagai apa, dan juga job desk-nya. Dan yang tidak
kalah penting yaitu untuk login dan juga password, yaitu sebagai acuan ketika para user nanti untuk masuk ke database pada aplikasi Odoo. Selanjutnya kita akan masukkan user tersebut kepada aplikasi Odoo. Yang pertama pilih user, kemudian kita langsung ke favorit dan pilih import record. Nah, di sini kita bisa memilih file Excel yang sudah kita buat tadi. Kita tunggu sebentar. Kemudian setelah udah, jangan lupa kita tes terlebih dahulu, dan apabila hasilnya udah everything seem valid, berarti data yang kita upload tadi udah valid, kemudian bisa kita import. Selanjutnya, karena tadi pada user itu kita menggunakan 02 yang artinya itu kelompok kita, maka di sini kita bisa menuliskan 02 untuk mengecek user yang sudah kita masukkan. Dan hasilnya semua user udah kita masukkan. Selanjutnya kita akan mengubah user tersebut sesuai dengan rule dan job desk yang ada pada security matrix. Apabila sudah sesuai dengan role dan juga job desk yang ada pada user maupun security matrix, kita bisa langsung ke setting configuration pada menu setting. Dan untuk pertama yang akan kita checklist itu pada press list, kita checklist. Selanjutnya yaitu pada lead juga kita checklist. Selanjutnya yaitu margin sales order, kita juga checklist. Kemudian ada juga active delivery method, kita checklist juga. Dan yang terakhir dari tugas seorang IT itu untuk make a sales team bisa menggunakan pada menu discuss. Nah, di sini kita klik plus, tanda plus itu untuk menambahkan tim atau diskusi kita. Dan di sini aku menamai skenario sales 02, dan juga kita juga bisa menginvite ke 5 user yang udah kita buat tadi. Setelah itu save manually. Dan kita bisa mengecek pada menu discuss tadi, kita memasukkan pesan apakah pesan yang kita masukkan itu udah sampai ke teman-teman yang sudah kita invite tadi atau belum. Selanjutnya, supaya kelima user itu bisa masuk ke dalam database yang sama, itu pada action kita pilih change password. Nah, di sini tentu ada user untuk loginnya apa, sama untuk new passwordnya itu kita sesuaikan sesuai pada tabel user tadi, kemudian change password. Nah, itu kita lakukan pada kelima user yang sudah kita buat tadi. Apabila kelima user tadi udah kita change password semua, maka nantinya kelima user itu bisa masuk ke dalam database yang sama dan juga dapat mempraktekkan skenario sales sesuai dengan rules dan juga job desk masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Desi Wulandari dengan CP 138. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya dengan program studi D4 Akuntansi Sektor Publik. Pada skenario sales ini, saya berperan sebagai Cia yang merupakan staff sales on dokumen dan marketing pada PT Dua Putra.
Saya sebagai Cia memiliki peran atau tugas. Yang pertama, saya akan login menggunakan akun Cia. Yang kedua, saya akan membuat create lead dan convert lead to pipeline. Nah, dalam melakukan tugas saya membutuhkan data sebagai berikut, yaitu data daftar calon customer. Nah, untuk penerapannya, mari kita langsung saja ke Odoo. Baik, saya Desi Wulandari dengan CP138. Saya akan melanjutkan pembahasan dari skenario sales pada kasus kelompok 2, yaitu PT Dua Putra. Nah, di sini saya berperan sebagai Cia yang merupakan marketing pada PT Dua Putra dan user sales on dokumen. Nah, di sini saya memiliki job desk, yaitu add email in profile. Kemudian saya akan membuat lead dan convert lead itu ke pipeline. Nah, yang pertama yang harus saya lakukan di sini, saya akan masuk ke halaman Odoo SOD dengan email dan password yang sudah di-settings oleh admin sebelumnya. Di sini saya berperan sebagai Cia dan akan login menggunakan email Cia dan passwordnya. Nah, di sini saya sudah masuk ke halaman login, halaman database. Nah, di sini yang harus saya lakukan adalah saya harus mengakses home menu dan kemudian mengakses modul CRM. Nah, perlu diketahui bahwa saya sudah mengaktifkan modul CRM pada menu apps. Kemudian saya akan masuk saja ke modul CRM. Jadi, modul CRM ini adalah modul yang berkaitan dengan hubungan perusahaan dengan customer. Jadi, di dalam modul ini kita bisa mengelola data atau informasi customer dan menambahkan data customer tersebut, bisa melakukan perubahan data customer hingga melakukan peluang pada customer di dalam Odoo. Nah, saya akan melanjutkan tugas selanjutnya, yaitu saya akan membuat leads. Nah, leads di sini dapat dilakukan dengan mengakses side menu leads. Nah, kemudian terdapat beberapa list view dari beberapa leads yang sudah pernah dibuat. Saya akan membuat leads baru. Nah, jadi sebelum itu, leads ini adalah sebuah informasi kontak yang dibuat oleh perusahaan yang berisi mengenai informasi kontak customer atau pelanggan. Nah, jadi perusahaan itu perlu mencari calon-calon pelanggan baru untuk menjalankan usahanya. Jadi, secara umum perusahaan itu berusaha mencari kontak supaya dapat memberikan informasi produknya. Nah, kemudian leads itu bisa membantu perusahaan untuk mengetahui pelanggan potensial yang tertarik terhadap produk atau jasa yang ditawarkannya. Nah, kemudian leads juga bisa memberikan kemudahan untuk melakukan komunikasi dan promosi kepada pelanggan potensial. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman draft leads. Nah, di sini kita akan memasukkan leads yang sudah disiapkan dari data. Di sini kami sudah menyiapkan data leads dan opportunity. Nah, di sini kami memiliki 3 calon customer dengan 3 perusahaan yang berbeda-beda. Masing-masing perusahaan juga memiliki probability yang berbeda-beda. Dan pada kasus ini, dari 3 perusahaan, kami hanya memiliki 1 perusahaan yang akan berstatus won pada akhir nanti. Nah, di sini ada probability. Perlu diketahui bahwa semakin besar probability yang dimiliki oleh perusahaan, artinya semakin besar pula ketertarikan perusahaan tersebut yang sebagai customer terhadap produk yang kita tawarkan. Sebaliknya, jika semakin kecil probability yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sebagai customer, maka semakin kecil pula ketertarikan mereka terhadap produk yang kita tawarkan atau kita jual gitu. Nah, di sini saya akan mulai masukkan satu persatu. Kita harus masukkan satu persatu data calon customer ini. Yang pertama yaitu untuk calon customer 1, kita langsung masukkan saja pada ini untuk nama lead-nya, yaitu calon customer 1 bulan Oktober. 2 ini merupakan kelompok kami. Kemudian probability untuk calon customer 1 ini adalah 45%. Kita masukkan 45%. Nah, di sini untuk company name-nya, kita masukkan nama company name-nya yang pertama yaitu PT Maju Mundur 2. Kemudian di sini ada address atau alamat perusahaan tersebut. Kita masukkan saja ada address 1 dan address yang kedua. Nah, kemudian ada city yang pertama tadi Bali. Kemudian state-nya kita ketikkan Bali juga. Country-nya
Nah, di sini ada website. Jadi kita masukkan website untuk perusahaan yang pertama. Nah, salesperson di sini adalah saya, yaitu Cia Desi 02, dan sales timnya saya pilih sales. Di sini ada email, kita masukkan email dari customer yang pertama. Kemudian mobile-nya. Nah, jika sudah selesai diisi, kita akan lakukan save. Nah, jika sudah selesai, kita kembali ke leads dan kita lakukan hal yang sama untuk membuat baru untuk calon customer 2 dan calon customer 3. Nah, untuk calon customer yang ketiga sudah kita input, kemudian kita save juga. Nah, di sini kita kembali ke leads. Nah, terlihat di bawah, ini adalah 3 leads yang sudah saya buat, yaitu calon customer 1, customer 2, dan calon customer 3. Nah, di sini kita akan mulai melakukan convert lead ini ke opportunity. Jadi, dengan melakukan convert to opportunity, kita akan mulai menyaring opportunity yang mungkin customer nanti siapa saja yang tertarik dengan produk kita, dan akan mulai memberikan tawaran, dan langsung nantinya akan kita lanjutkan dengan melakukan follow up untuk tindak lanjut mengenai produk yang kita tawarkan. Nah, di sini saya akan mulai meng-cover opportunity-nya satu persatu. Kita pilih calon customer 1 dulu. Nah, yang harus kita lakukan di sini adalah kita harus klik convert to opportunity. Nah, di sini akan muncul pop-up convert to opportunity. Pada conversion action, kita pilih convert to opportunity. Nah, di sini pada bagian salesperson ini adalah saya sebagai Cia, kemudian sales timnya adalah sales. Nah, di sini pada bagian customer, nah jika calon customer 1 ini adalah customer baru, maka kita harus pilih create a new customer, atau kita bisa juga hubungkan dengan customer yang sudah ada misalnya, atau juga kita bisa tidak ingin menghubungkannya. Nah, kita di sini akan pilih create a new customer dan kita pilih create opportunity. Nah, ini untuk calon customer yang pertama, ini kita sudah berhasil untuk ke opportunity-nya, kemudian kita lakukan hal yang sama pada calon customer 2 dan 3. Nah, jika sudah selesai, kita melakukan convert to opportunity, maka leads yang sudah kita buat tadi tidak berada lagi di sini. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah untuk mengconvertnya ke pipeline. Nah, caranya kita harus mengakses side menu sales dan kita pilih My Pipeline. Nah, bisa dilihat ini adalah tampilan pipeline di mana ada 3 calon customer yang sudah saya buat tadi. Nah, pada pipeline inilah kita akan mulai melakukan penyaringan opportunity yang sudah saya sebutkan tadi, dan kita akan melakukan penawaran sampai kita melakukan follow up terus-menerus per tahapnya sampai mereka ditemukanlah satu customer yang akan membeli produk kita. Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama qualified, yang kedua ada proposition, dan yang ketiga ada won. Nah, yang pertama-tama kita harus memasukkan dulu ketiga calon customer ini ke tahapan qualified. Jadi, qualified ini adalah tahapan yang sangat penting, di mana perusahaan ini akan melakukan survei dulu terhadap setiap perusahaan calon customer. Mereka bisa juga melakukan wawancara, misalnya kepada calon pembeli ini, dan akan mempertimbangkan apakah setiap perusahaan ini memiliki anggaran yang cukup untuk membeli produk dari perusahaan kita. Nah, di sini, pada tahap qualified ini,
Ternyata untuk calon customer 1 yaitu PT Maju Mundur ini tidak memenuhi kualifikasi. Sehingga kita harus melakukan status loss pada calon customer ini dengan melakukan klik button loss karena sudah tidak memenuhi kualifikasi dan kita akan masukkan alasannya. Nah, di sini alasan calon customer ini tidak memenuhi kualifikasi karena tidak mencukupi stoknya yang diminta oleh perusahaan tersebut. Jadi, perusahaan tersebut meminta stok pada kita dan kita tidak mempunyai stok yang diminta oleh mereka karena terlalu banyak misalnya. Nah, di sini kita klik submit. Nah, sehingga status calon customer 1 ini berubah menjadi loss. Kita kembali lagi ke pipeline. Nah, sehingga tersisa 2 calon customer di sini. Kita akan lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap proposition. Kita pindahkan kedua calon customer ini ke tahap proposition. Nah, pada tahap proposition ini, kita akan mulai melakukan penawaran kepada calon customer dengan mengirimkan proposal kepada mereka yang berisi rincian atau deskripsi lengkap produk secara umum. Dan kita juga akan menyampaikan keunggulan produk yang kita miliki, sehingga kita akan berusaha sebaik mungkin untuk menarik kedua calon customer ini agar jadi untuk membeli produk kita. Nah, pada tahap proposition ini, ternyata calon customer yang kedua ini tidak jadi atau tidak memenuhi kualifikasi pada tahap proposition. Kenapa? Karena alasannya mereka terlalu mahal, menganggap harga kita terlalu mahal sehingga tidak jadi membelinya. Jadi kita harus menambahkan tanda loss. Kita klik button loss. Nah, mereka dengan alasan too expensive karena produk yang kita tawarkan menurut mereka terlalu mahal. Nah, jadi kita submit. Nah, sehingga calon customer 2 ini juga terdiskualifikasi jadi loss. Kita kembali lagi ke pipeline. Nah, jadi tinggallah satu calon customer, yaitu calon customer 3. Di sini kita pindahkan ke calon customer 3 agar calon customer ini tandanya jika sudah won, maka mereka akan jadi membeli produk kita. Nah, tahap selanjutnya, jika customer yang won ini, maka mereka akan dibuatkan quotation oleh sales staff. Nah, bisa dilihat untuk calon customer 3 ini, statusnya ini won, bukan loss. Nah, sehingga kita akan mulai meminta kepada sales staff untuk membuatkan quotation-nya. Di sini saya akan mengirimkan pesan kepada sales staff, yaitu kepada user sales all document, yaitu Askia yang berperan sebagai Sunny. Di sini saya akan mengirimkan pesan melewat modul discuss. Nah, di sini saya akan kirim pesan kepada Sunny. Di sini saya akan ketikkan tolong buatkan quotation baru untuk PT Paling Suhu. Nah, jadi PT Paling Suhu yang memenangkan pada pipeline tadi, kita minta tolong dibuatkan quotation-nya untuk melanjutkan tahap pembelian. Oleh PT Suhu. Jadi saya meminta tolong kepada Askia yang berperan sebagai Sunny, dan saya tinggal klik send saja. Nah, baik, untuk tugas Cia, yaitu yang diperankan oleh saya, di sini sudah selesai. Selanjutnya, saya akan kembalikan ke moderator. Perkenalkan, saya Askia Kamila dari Departemen Informatika dan Komunikasi Jakarta Asri dari jurusan Informasi CP. Di sini saya berperan sebagai staff sales administrator dan ornamen. Sales administrator atau user sales memiliki job desk, yaitu untuk add email and profile, prices and quotation atau shipping. Untuk rincian data price list, di sini ada datanya seperti itu. Ada produk, minimal quantity, price, start date, and then lalu ada produk UM atau unit of measure. Untuk produknya ada dompet kulit sintetik dan juga ada sepatu kulit sintetik. Untuk minimal quantity keduanya sama-sama satu.
untuk price-nya, untuk pengertian sintetis itu 3.000. Lalu untuk produknya, start date-nya dari tanggal 7 bulan 10 2023 diakhiri tanggal 15 bulan 10 2023. Untuk produk unitnya itu units. Untuk data quotation-nya, di sini ada customer, produk, quantity, dan juga permintaan dari customer. Untuk customer, di sini ada PT paling suku. Untuk produknya sama seperti size yaitu dompet kulit dan sintetis. Quantity dompet kulit sintetis itu ada 10. Lalu untuk kulit sintetis untuk permintaan revisi customer, kuantitinya dari 10 menjadi 15. Untuk dompet, untuk sepatu dari 5 menjadi 10. Untuk data shipping methodnya, di sini ada nama, provider, delivery produk, dan juga reference. Namanya itu dari Jakarta sampai Palembang, providernya fixed price, lalu delivery produk itu delivery 0501, lalu price-nya sebesar 150 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskannya langsung melalui foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Askia Kamila dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Profesi Jakarta ISTI dan MK, jurusan Sistem Informasi dengan NIC CP131. Di sini saya berperan sebagai sales administrator atau user sales untuk all dokumen. Lalu untuk job desk saya di sini yaitu untuk menambahkan email di profile, create price list and quotation, lalu add shipping. Pertama-tama kita akan ke Odoo dulu. Di sini saya sudah masuk ke Odoo sebagai administrator atau user sales. Lalu di sini saya ada pesan dari Desi, itu Desi berperan sebagai sales administrator atau user sales on dokumen, yaitu untuk marketing. Di sini Desi mengirim pesan, tolong buatkan quotation baru untuk PT Paling Suhu. Pertama-tama, untuk modul sales ini adalah salah satu modul yang membantu bisnis dalam mengelola penjualan produk sebuah perusahaan, dan adapun fitur penting dalam modul ini yang akan saya praktikkan sesuai dengan job desk saya tadi, yaitu untuk membuat price list, shipping method, dan juga quotation. Proses bisnis untuk membuat price list pada modul sales ini itu dimulai dengan pengaturan daftar harga produk yang ditawarkan oleh bisnis. Lalu setelah itu akan membuat shipping method dan quotation hingga metode pengiriman, yang dimana dalam proses ini pada intinya memberikan kemudahan untuk membuat dan mengelola proses bisnis. Pertama di sini untuk job desk saya akan menambahkan email. Untuk tujuan email ini di My Profile ini adalah untuk memverifikasi alamat email yang digunakan pada akun yang kita gunakan saat login. Kita bisa klik di sini. Klik My Profile. Di sini jangan lupa kita tulis email kita. Saya di sini sudah menulisnya, lalu kita klik save. Lalu selanjutnya kita akan membuat price list. Untuk price list, sini kita bisa klik products, lalu klik price list. Lalu kita klik new. Untuk nama price list bisa kita ikuti yang sudah ada di data skenario sales ini, yaitu prices di paling mantul.
Lalu kita bisa klik Align. Untuk price computation-nya, kita bisa klik yang fixed price. Lalu untuk fixed price-nya di sini, kita akan sesuai dengan skenario sales price list, yaitu 300.000. Lalu untuk condition-nya, kita bisa pilih produk. Untuk minimal kuantitinya, kita bisa menuliskan 1. Lalu untuk validity-nya, sesuai di sini dari tanggal 7 Oktober sampai 15 Oktober. Lalu untuk produknya, di sini produk yang pertama yaitu dompet kulit sintetis. Kita klik. Untuk currency-nya yaitu rupiah. Lalu kita save and close. Selanjutnya untuk kita akan menambahkan produk lagi. Seperti yang tadi untuk computation fixed price. Lalu untuk fixed price-nya di sini 500.000. Untuk WA-nya juga sama, yaitu produk. Dengan kuantitinya 1. Harga tanggalnya juga sama. Lalu untuk produknya, yang kedua itu sepatu kulit sintetis. Kita pilih, selanjutnya kita save and close. Lalu bisa kita simpan save manually. Jika sudah, selanjutnya kita akan ke shipping method. Untuk shipping method kita bisa ke submenu configuration, lalu klik shipping method. Lalu kita bisa klik new. Untuk shipping methods-nya, kita juga bisa mengikuti data yang sudah ada. Bisa kita salin. Untuk providernya kita bisa memilih fixed price karena seperti data yang ada di skenario ini, providernya yaitu fixed price. Lalu untuk delivery produknya bisa kita salin juga. Lalu untuk fixed price-nya di sini yaitu sebesar Rp150.000. Jika sudah, bisa kita save. Selanjutnya kita akan membuat quotation. Bisa kita klik orders, lalu klik quotation. Kita klik new. Untuk customer di sini, customer itu PT Paling Suhu.
bisa kita cari. Lalu untuk price list-nya itu yang tadi sudah kita buat, yaitu price list si paling mantul. Ini untuk payment terms-nya, kita bisa pilih 30 hari. Untuk produknya di sini, ini siap ya. Produk, itu dompet kulit sintetis dan juga sepatu kulit sintetis. Maka secara otomatis akan terlihat, yaitu untuk produknya, description-nya, dan kuantitinya. Kuantitinya di sini untuk produk dompet itu 10 dan untuk sepatu kulit itu 5. Selanjutnya jika sudah, kita add shipping di sini. Untuk shipping method yang tadi kita sudah buat, tinggal kita pilih Jakarta, Palembang. Maka costnya secara otomatis akan muncul, yaitu sebesar Rp150.000. Kita bisa klik add. Lalu untuk totalnya, karena sudah dijumlahkan dengan shipping cost, jadi sebesar Rp6.271.500. Selanjutnya bisa untuk quotation ini, saya akan mengirim quotation kepada customer. Namun, saya akan mengirim quotation ini kepada customer melalui email. Bisa kita kirim sendman email. Namun ternyata customer ini pada saat quotation tersebut sudah diterima oleh customer mengecek, kemudian customer meminta untuk revisi jumlah produk barang yang diterima. Lalu kita bisa merevisi jumlah produk yang customer inginkan. Misalnya untuk dompet kulit sintetisnya dari jumlah produk barangnya itu ada 10, customer menginginkan 15 produk. Lalu untuk sepatu kulitnya itu customer menginginkannya banyak 10. Lalu bisa kita kirim lagi kepada customer. Jika sudah melakukan quotation, selanjutnya kita akan melakukan approval quotation yang sudah saya buat ini. Pertama saya akan ke modul discuss. Lalu saya akan mengirim pesan kepada manajer sales untuk melakukan approval quotation. Di sini manajer salesnya itu Apriandi. Saya akan mengirim pesan.
dosen. Lalu untuk tugas administrator user sales cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Apriyadi, nomor induk SITET CP127. Pada simulasi ODO pada modul sales kali ini, saya berperan sebagai manajer sales atau administrator pada siklus penjualan di PT Dua Putra. Nah, sebagai manajer sales, nantinya saya akan masuk sebagai user Jerome, dan saya memiliki tugas yaitu add email in profile, kemudian validate, approval atau menyetujui quotation to sales order, dan menambahkan atau membuat invoice dari quotation yang nantinya akan saya setujui. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan coba untuk mensimulasikan tugas saya sebagai seorang manajer sales. Oke, perkenalkan, nama saya Priyadi, nomor induk SITET CP127. Pada simulasi ODO pada modul sales kali ini, saya berperan sebagai manajer sales, di mana sebagai seorang manajer sales, saya bertugas untuk mengapprove atau menyetujui quotation yang telah dibuat oleh staff sales pada pembahasan sebelumnya. Selain itu, saya juga bertugas untuk membuat invoice terhadap sales order yang telah saya approve nantinya. Baik, di sini langsung saja saya telah masuk pada akun Jerome. Nah, pada tampilan diskus ini terdapat chat dari user Sani atau Azkia yang berisi untuk mengapproval quotation. Di sini saya mencatat terlebih dahulu. Nah, jika sudah, langsung saja kita masuk pada modul sales. Oke, di dalam modul sales ini terdapat beberapa quotation yang telah ada sebelumnya. Di sini saya akan mengapprove quotation yang telah dibuat oleh Azkia sebelumnya dengan ID number S00029. Langsung saja kita buka quotation yang telah dibuat. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa sebagai seorang manajer sales, di sini saya bertugas untuk mengapprove atau menyetujui quotation yang telah dibuat oleh staff sales sebelumnya. Di sini seperti pada video sebelumnya, pembahasan sebelumnya, Azkia telah membuat quotation dan telah memenuhi seluruh kriteria. Selanjutnya, saya akan mengkonfirm quotation tersebut. Saya mengklik confirm. Nah, di sini saya telah melakukan confirm atas quotation dengan ID number S00029. Selanjutnya, sebagai seorang manajer sales di sini saya akan membuat invoice. Kita klik create invoice. Kemudian akan tampil beberapa tiga pilihan seperti ini, yaitu regular invoice, kemudian down payment, dan down payment percentage, dan down payment fixed amount. Di sini kelompok kami akan memilih regular invoice, di mana regular invoice ini merupakan faktur yang biasanya digunakan untuk transaksi sederhana dan transaksi penjualan. Selanjutnya kita klik create and view invoice. Nah, di sini sales order atau invoice yang telah kita buat pada sales order sebelumnya telah selesai kita buat. Selanjutnya, sebagai seorang manajer sales, tugas saya telah selesai untuk mengapprove quotation dan
membuat invoice. Selanjutnya kita masuk pada menu discuss. Baik, di sini kita akan mengabari manajer inventory untuk melakukan pengiriman barang atas quotation yang telah kita approve tadi. Kita klik tanda plus, kemudian kita klik nama manajer inventory-nya, yaitu Ken. Oke, di sini saya akan mengabari manajer inventory untuk melakukan pengiriman barang. Selanjutnya kita klik send. Selanjutnya manajer inventory akan melakukan pengiriman barang atas quotation atau sales order yang telah kita approve tadi. Baik, sebagai manajer sales pada simulasi kali ini, tugas saya telah selesai. Lebih dan kurangnya penyebabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Ken, saya dari CP156 dan saya bertugas sebagai manajer inventory. Jadi nanti sebagai manajer inventory saya akan masuk ke Odoo, lalu saya akan login menggunakan akun pasya@admin.com. Nah, nanti tugas saya itu saya bakal nambahin email di profile, lalu saya akan melakukan validate atau approval untuk warehouse out. Jadi saya akan isi jumlah barang yang akan keluar berdasarkan permintaannya. Lalu saya akan membalas ke manajer sales kalau saya sudah melakukan hal tersebut. Nah, nanti akan saya contohkan seperti berikut. Baik. Perkenalkan saya Ken. Saya CP156 dan saya bertugas sebagai manajer inventory. Nah, manajer inventory bertugas untuk memvalidasi barang terhadap pengiriman kepada customer-nya. Nah, manajer inventory bakal menerima chat dari manajer sales. Nah, manajer sales-nya yaitu Jerome. Nah, manajer sales ngechat, tolong lakukan pengiriman barang dengan quotation SO9. Lalu, kita akan melakukan berdasarkan yang sudah disuruh. Kita bakal ke menu Odoo, terus kita pilih inventory, kita pilih delivery order. Nah, supaya mudah kita group by berdasarkan source dokumen, karena tadi kita diberinya source dokumennya. Lalu kita cari source dokumennya. Nah, akan ketemu seperti ini. Kita klik ID-nya. Kita klik WH out ini. Nah, akan terbuka seperti ini. Lalu, kita akan mengisi dan ini berdasarkan jumlah yang ada di reserve-nya. Yang awal ada 15, kita isi 15. Yang kedua ada 10, maka kita akan isi 10. Jika sudah, kita akan pencet tombol validate ini. Nah, apa itu validate ini fungsinya? Nah, fungsinya ini artinya barang yang sudah dikirimkan kepada customer dan customer sendiri sudah menerima barang tersebut. Nah, maka kita bakal pencet tombol validate ini. Setelah kita validate, maka sudah selesai. Nah, lalu setelah kita melakukan validate, kita balik lagi ke mode Odoo-nya lagi. Kita ke discuss tadi. Lalu kita konfirmasi ke manajer sales bahwa kita chat saya sudah melakukan pengiriman barang seperti ini. Oke, send. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.